Pernah nggak sih kalian pegang Alkitab terus mikir, ini buku tebel banget, ceritanya dari mana ya asalnya? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif teologi. Kita akan selidiki asal-usul Alkitab dalam sebuah studi yang keren banget, namanya bibliologi. Udah siap? Yuk kita mulai petualangannya. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Titik awal yang sempurna. Soalnya, banyak orang mikir Alkitab ini kayak turun gitu aja dari langit dalam satu paket. Tapi kenyataannya, wah jauh lebih seru dan jujur aja lebih berantakan. Kayak kita lagi nyusun puzzle raksasa yang umurnya ribuan tahun. Oke, untuk jawab itu kita harus kenalan dulu sama satu kata kunci, kanon. Gampangnya, bayangin aja kayak playlist lagu Greatest Hits. Kan bukan perusahaan rekamannya yang nentuin sebuah lagu itu bagus, tapi para pendengar yang secara alami muter lagu-lagu itu terus-terusan, sampai akhirnya jadi lagu hits. Nah, kira-kira begitulah proses kitab-kitab dalam Alkitab ini diakui. Coba kita lihat tabel ini. Baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kuncinya itu satu, otoritas. Otoritas dari para nabi dan para rasul. Jadi poin pentingnya ini ya, gereja mula-mula itu bukan juri kompetisi yang lagi milih pemenang. Bukan. Mereka itu lebih kayak anak kecil yang di tengah pasar yang ramai bisa langsung ngenalin suara ibunya. Mereka cuma mengakui tulisan-tulisan yang emang dari sananya udah punya DNA ilahi di dalamnya. Waduh, ini nih pertanyaan jutaan dolarnya. Gimana bisa tulisan tangan manusia dengan segala gaya bahasa dan kepribadiannya, kok bisa juga jadi firman Tuhan yang sempurna? Jawabannya ada di satu kata Yunani yang, wah keren banget. Nah, ayat ini kuncinya. Paulus bilang, diilhamkan Allah. Di bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata yang dipakai itu theopneustos. Ini bukan sekedar inspirasi kayak, wah dapat ide bagus nih buat caption Instagram. Oh bukan, ini levelnya beda jauh. Theopneustos. Coba kita bedah ya. Theo itu artinya Tuhan. Pneustos itu artinya napas atau hembusan. Jadi, secara harfiah artinya dihembuskan oleh Allah. Coba bayangin, Tuhan sendiri seolah-olah menghembuskan napasnya ke dalam tulisan para penulis. Artinya apa? Bukan cuma ide besarnya aja yang dari Tuhan, tapi kata per katanya pun dipandu olehnya. Setiap kata punya bobot ilahi. Eits, tapi jangan bayangin ini kayak bos lagi dikte surat ke sekretarisnya ya. Memang kadang-kadang begitu, kayak di 10 perintah. Tapi seringnya, kayak yang kita lihat pada Lukas, Tuhan itu memakai seluruh pribadi penulisnya. Risetnya, gaya bahasanya, kepribadiannya. Lukas itu kan dokter, dia nulis dengan sangat teliti, kayak jurnalis investigasi rohani gitu. Prosesnya manusiawi banget, tapi hasilnya 100% ilahi. Tuhan nggak menghapus keunikan mereka, malah memakainya. Keren kan? Oke, jadi dari dua ide besar tadi, kanon dan inspirasi, sekarang kita bisa tarik kesimpulan jadi 4 karakteristik utama Alkitab. Anggap aja ini kayak 4 superpowernya kitab suci. Yuk kita bedah satu-satu. Wah, ini pertanyaan yang jujur banget dan saya yakin kita semua pernah ngerasain ini. Katanya firman Tuhan, kok bacanya bikin pusing? Tenang, tenang. Ini bukan berarti kalian kurang pinter kok. Jawabannya justru ada di superpower yang pertama. Ini dia superpower pertama, kejelasan. Maksudnya gini, walaupun memang ada bagian-bagian yang bikin kita garuk-garuk kepala, bahkan Rasul Petrus aja ngaku pusing baca tulisan Paulus loh. Tapi pesan utamanya, pesan intinya itu jelas banget. Peta jalan menuju keselamatan lewat Yesus itu terang benderang. Kabar baiknya, kamu nggak perlu gelar doktor teologi buat bisa diselamatkan. Pertanyaan yang cerdas banget. Betul kan? Kita bisa lihat kebesaran Tuhan dari gunung, laut, bintang-bintang. Kenapa masih butuh buku kuno yang tebel ini? Nah, inilah yang membawa kita ke superpower kedua. Superpower kedua adalah kebutuhan. Gini deh analoginya. Kalau kita lihat pemandangan gunung yang luar biasa indah, kita tahu, pasti ada seniman hebat yang bikin ini. Tapi kita nggak tahu siapa namanya, apa maunya dia, atau gimana cara ketemu dia. Nah, Alkitab itu ibarat si seniman itu ngirimin kita surat pribadi. Surat yang isinya cerita tentang dirinya, terutama tentang karya terbesarnya, Yesus Kristus. Tanpa surat ini, kita cuma bisa nebak-nebak. Nah, ini nih pertanyaan yang super penting di zaman sekarang. Apakah Alkitab ini udah paket komplit? Atau ini baru season 1 dari serial yang episodenya masih nambah terus? Jawabannya ada di 2 superpower terakhir yang saling berkaitan. Oke, ini dia 2 superpower pamungkas, kecukupan dan otoritas.
Kecukupan itu artinya semua yang kita butuhin buat diselamatkan dan hidup buat Tuhan itu udah ada di sini, udah lengkap, nggak ada DLC atau update tersembunyi. Nah, karena isinya udah lengkap, maka Alkitab punya otoritas tertinggi. Dia bosnya. Tradisi, perasaan kita, bahkan pendeta favorit kita sekalipun, semuanya harus tunduk sama apa yang tertulis di sini. Dan Tuhan serius banget soal ini. Di awal dan di akhir Alkitab ada peringatan keras. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Oke, kepala kita mungkin udah mulai ngebul nih sama istilah-istilah keren. Kanon, inspirasi, otoritas. Terus, so what-nya apa? Apa gunanya ini semua waktu kita lagi pusing sama kerjaan di hari Senin? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya bawa ini semua dari teori di kepala jadi transformasi di hati? Nah, ini dia gunanya. Kalian bisa jadi teolog buat diri kalian sendiri. Serius, kalian nggak perlu lagi cuma katanya. Dengan 3 langkah simpel ini, kumpulin ayatnya, rangkum artinya, terus gabungin jadi satu kesimpulan, kalian bisa gali sendiri apa kata Alkitab tentang topik apapun. Soal keuangan ada, soal hubungan ada. Coba deh, kalian bakal kaget sendiri sama kedalaman hikmat yang bisa kalian temuin. Karena pada akhirnya tujuannya ya ini. Kita belajar doktrin-doktrin ini bukan buat jadi jago debat di sosmed, bukan buat kelihatan pinter, bukan. Tujuannya adalah supaya kita bisa jatuh cinta lebih dalam lagi sama Tuhan. Logikanya sederhana. Makin kita kenal Dia lewat firman-Nya, makin gampang kita percaya sama Dia, makin tulus kita memuji Dia, dan makin rela kita taat sama Dia. Ini bukan soal ngisi otak, tapi soal mengubah hati. Daud di Mazmur ini nangkep perasaan itu dengan sempurna banget. Harusnya respons kita pas belajar Alkitab itu bukan cuma, oh oke, ngerti, tapi lebih kayak, wow, ini luar biasa. Coba deh, pikirin. Kita dikasih akses langsung buat membaca pikiran-pikiran Tuhan. Seberapa istimewanya hak itu? Jadi, saya mau tutup sesi kita dengan pertanyaan ini buat kalian masing-masing. Alkitab itu bukan buku sejarah yang berdebu di rak. Ini adalah surat cinta yang hidup dari Tuhan, yang relevan buat kamu hari ini. Jadi pertanyaannya, pikiran apa yang lagi Tuhan taruh di hati kamu lewat firman-Nya hari ini? Coba renungkan itu. Terima kasih banyak udah ikut dalam penjelajahan seru ini.